Assalamualaikum Pak Ustadz Somad, mau tanya, kalau ada makam-makam yang dikatakan palsu itu menurut panjenengan bagaimana? Makam palsu karena ada pemalsunya. Apa motivasi palsu? UUD, ujung-ujungnya duit. Kepada orang-orang yang diberikan amanah, digaji oleh negara untuk menjatuhkan hukuman bahwa ini pembohongan publik, penipuan. Ini makam baru yang dikatakan sebagai makam Habib Umar, katanya bin Yahya. Kalau ini makam asli Pak Ustadz, tapi dirubah namanya menjadi Habib Hasan bin Tohe bin Yahya. Ini juga makam asli, tapi namanya dirubah menjadi nama lain. Bagaimana itu Pak Ustadz Somad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, saya mau tanya ke Ustadz Somad atau UAS berkenaan dengan maraknya ditemukan makam-makam palsu. Sebagian sudah pasti palsu, sebagian juga masih terduga. Nah, bagaimana menurut Pak Ustadz Somad adanya makam-makam palsu? Bagaimana kita umat muslim di Indonesia menyikapi terbongkarnya kedok makam palsu yang dianggap keramat? Kenapa bisa muncul makam palsu? Karena ada pemalsunya. Apa motivasi palsu? UUD, ujung-ujungnya duit. Karena banyaknya orang berziarah, ada kotak masuk duit. Nah, ini saya kasih contoh Pak Ustadz Somad di daerah Sleman ya, Janturan, Sleman, Yogyakarta. Makam ini adalah memang makam tua pepunden, tapi kemudian muncul makam baru yang di nisannya ditulis sebagai makam Habib Umar. Ada juga yang menyebut marganya bin Yahya. Kita simak dulu ya. Adanya dugaan makam palsu yang dinamakan seorang Habib di daerah Janturan Tirto Adi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Niki wonten cerita malih wingi wonten peziarah saking Temanggung. Ingkang paziarah wonten iki pokokipun dipun dawuhi Habib Lutfi Kapurih ngrimat makam menika. Ngendikipun Habib Umar menika hafiz Quran sejak usia 9 tahun lan wonten dan keturunanipun Habib kalih ngoten Demi tidak terjadi pengaburan sejarah dari Trah Hamengkubuwono II kemudian melakukan tindakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ya. Nah ini Pak, makam palsu dieksekusi bersama masyarakat. Ini ada Pak RT. Bagi siapapun ya yang mengacak-acak bumi Mataram, ini Mataram, ini Nusantara, jangan main-main sama leluhur kita. Walat kalian. Bismillah ya Pak ya. Ya. Oke. Nggak ada Habib Umar bin siapa, nggak ada. Ya. Sebagai negara hukum, maka kita minta kepada orang-orang yang diberikan amanah, digaji oleh negara untuk menjatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah. Adapun umat dicerdaskan bahwa ini pembohongan publik, penipuan. Maka semua kita bekerja, insya Allah kejahilan, kebodohan umat tidak dieksploitasi oleh orang-orang yang punya kepentingan. Adapun yang ini Pak Ustadz Somad adalah makam asli ya. Makam asli dari keluarga Dalem, bahkan menantu Sri Sultan Hamengkubuwono II. Beliau ini juga terah dari Wali Songo. Nama lengkapnya Kanjeng Raden Tumenggung Sumudiningrat. Asli adanya di Jejeran Pleret Bantul Jogja. Tetapi kemudian dirubah namanya dalam situs pemberitaan dan yang lain-lain menjadi makam Habib Ahmad bin Tohe bin Yahya. Dan sempat dikholi oleh keluarga bin Yahya. Nah, nggak jauh-jauh, di sebelah makam Kanjeng Raden Tumenggung Sumudiningrat itu ada makam adik beliau, Kanjeng Raden Tumenggung Wiryowinoto. Sebelum diteliti, ini sempat juga dirubah namanya menjadi Abdurrahman Ali yang katanya penyebar Islam dari Bali.
Alhamdulillah ada Ustadz Yasir dan Tra Hamengkubuanan yang kemudian meluruskan. Akhirnya ketahuan sesuai inskripsi juga data-data manuskrip. Nah, kalau yang ini Pak Ustadz Somad, ini adalah cungkup makam yang awalnya itu adalah makam yang bernama Mbah Keramat Jati. Terus kata Abah Lutfi, ini adalah makam kakeknya yang bernama Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Habib Hasan bin Toha bin Yahya itu kata dia adalah KRT Sumudiningrat alias Singubarong. Ini sudah sangat terkenal dan seringkali kami sampaikan. Digelar haul pula, waktu haul juga Pak Ganjar Pranowo waktu jadi gubernur juga datang. Gimana Pak Ustadz kok bisa terjadi seperti ini? Makam palsu yang dianggap keramat. Kenapa bisa muncul makam palsu? Karena ada pemalsunya. Apa motivasi palsu? UUD, ujung-ujungnya duit. Karena banyaknya orang berziarah, ada kotak masuk duit. Jadi sebagai negara hukum, maka kita minta kepada orang-orang yang diberikan amanah, digaji oleh negara untuk menjatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah. Adapun umat dicerdaskan bahwa ini pembohongan publik, penipuan. Dari Semarang Pak Ustadz saya ajak lagi ke Jogja. Makam tua yang berada di hutan lindung ya, sepi tapi dikeramatkan. Orang-orang mengenalnya sebagai makam Mbah Tuan. Tapi kemudian dihauli dan diberi nama Habib Husein bin Toha bin Yahya. Habib Husein ini katanya adalah adik dari Habib Hasan. Haulnya ya lihat aja itu. Keren banget kan. Jadi Mbah Tuan ini sudah diklaim menjadi Habib Husein bin Toha bin Yahya yang katanya leluhurnya Abah Lutfi. Gimana Pak Ustadz? Jadi sebagai negara hukum, maka kita minta kepada orang-orang yang diberikan amanah, digaji oleh negara untuk menjatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah. Adapun umat dicerdaskan bahwa ini pembohongan publik, penipuan. Maka semua kita bekerja, insya Allah kejahilan, kebodohan umat tidak dieksploitasi oleh orang-orang yang punya kepentingan. Tapi alhamdulillah nih Pak Ustadz, akhirnya diselamatkan dari Tra Hamengkubuwana, kemudian juga dari laskar-laskar juga hadir, termasuk Tra Hamengkubuwono kedua dan ke-8 diluruskan kembali menjadi nama semula. Dan masih banyak lagi Pak Ustadz, kalau mau dihitung tuh puluhan, mungkin juga ratusan ya, sampai capek Pak Ustadz. Jadi ada makam yang memang palsu, sama sekali nggak ada jenazahnya. Ada makam asli tapi dipalsukan, di atas namakan orang lain. Kata Pak Ustadz Somad, mestinya hal seperti itu harus ditindak secara hukum. Pak Ustadz, bisa nggak panjenengan kan orang terkenal, bagaimana melobi pemerintah atau juga pengacara-pengacara hebat agar para pelaku dari pemalsu makam ini bisa ditindak secara hukum, kata panjenengan tadi itu. Ditunggu ya Pak Ustadz. Gimana dulur-dulur semua? Dukung Pak Ustadz Somad untuk melakukan tindakan hukum atau bagaimana? Ya, kita tunggu saja, kita beri dukungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.